baire jaga tuene mangga entek state ajak mok sata jaga ite jaga baline Meski belum hilang sepenuhnya, saat ini pandemi sudah melandai. Namun pergerakan pariwisata sudah mulai ada, terutamanya dengan kedatangan wisatawan asing dan domestik. Tentunya masih membutuhkan waktu untuk kembali normal dan ini menjadi momen untuk mewujudkan pariwisata Bali yang berkualitas. Kondisi ini mulai terlihat setelah mulai dibukanya pariwisata Bali pasca menurunnya kasus wabah corona dan berjalannya program vaksinasi pemerintah. Pariwisata mulai menggeliat terlihat pada 2022 lalu, khususnya untuk Wisman dari bookingan yang masuk, okupansi sudah nampak sekitar 10% per bulannya. Namun demikian, dibukanya border untuk Wisman diharapkan bisa menjaga optimisme pasar yang secara perlahan pariwisata Bali akan terus mengalami kenaikan. Kondisi ini sebenarnya bisa menjadi momen yang tepat untuk mewujudkan pariwisata Bali yang berkualitas. Saat wabah corona terjadi, Bali sangat terpukul karena pendapatan daerahnya sebagian besar berasal dari sektor pariwisata. Ekonomi masyarakat Bali menjadi lesu, di mana-mana terjadi pemutusan hubungan kerja karena banyaknya pelaku usaha yang gulung tikar. Seperti yang pemerintah Bali inginkan selalu membuat kualitas daripada pengunjung yang datang ke Bali, bahwa kembali lagi Bali ini bukan hanya sekedar cheap destination yang semua orang bisa hadir. Nah, kita menginginkan ada kualitas daripada wisatawan yang akan hadir ke Bali. Nah, di sini saya melihat memang harus kita bisa membuat banyak hal sehingga kualitas ke Bali datang dan juga tidak terjadinya perang harga di Bali. Bali ini sudah terlalu sering terjadinya perang harga. Nah, ini yang harus bisa kita sama-sama kita bisa sama-sama untuk buat agar Bali ini menjadi yang destinasi yang mahal. Ya tentunya ini harus didasari daripada promo-promo ketika keluar itu bagaimana kita mengemas sehingga Bali ini bukan hanya sekedar cheap destination, tapi juga suatu destinasi yang memang worth to pay, artinya memang layak dibayar dengan harga yang sesuai dengan value-nya. Kita sangat mengakui ya bahwa Bali memiliki berbagai kelebihan di bidang alam, terutama terkait dengan pariwisata ya. Sehingga ini sangat menarik oleh mancanegara ya, dan itu selalu berkembang. Bahkan adat budaya ini kan selalu ada dan berkembang dan tidak dimiliki oleh daerah maupun negara lain ya, yang seperti Bali ya. Nah, dengan demikian maka Bali ini sangat perlu kita jaga dengan baik, terutama terkait dengan pariwisata. Bagaimanapun kita semua mengakui dan kita meyakini bahwa di sektor pariwisata ini menjadikan Bali cukup maju ya, baik di bidang ekonomi, SDM dan lain sebagainya. Untuk itu, mari kita jaga bersama-sama agar pariwisata di Bali ini menjadi lebih baik. Dengan harapan tentu yang paling utama adalah kualitas daripada pariwisata ya. Kita sangat tahu setelah pandemi ini mungkin kita masih memerlukan dari segi kuantitas ya. Namun di samping itu maka kualitas itu juga menjadi sangat penting. Dan itu sudah mengarah ke sana ya, untuk kepentingan daripada kualitas pariwisata. Di mana ukuran daripada kualitas pariwisata itu tentu adalah baik tamu yang hadir itu adalah jangka waktunya tidak terlalu singkat, udah itu mereka memanfaatkan hotel dan baik itu homestay yang memang harganya cukup bagus ya. Jangan sampai banding harga ya
luar per kepala dan lain sebagainya. Kalau itu dijadikan ukuran, kalau kuantitas dijadikan ukuran, maka pariwisata Bali ini akan sangat rusak ya. Belum lagi kita menghadapi baik persoalan sampah, pengaruh negatif daripada pariwisata ya. Saya rasa untuk isu quality tourism menurut saya pribadi itu bukan isu yang seksi untuk Bali, karena Bali ini sendiri harus ingat bahwa kita bangkit awal pariwisata 70 sampai 80 itu dari backpacker, dari orang surfing, bukan dari langsung quality tourism. Dan pasar Bali memang pasar seperti itu, mass tourism. Jadi mau tidak mau kita harus harus memilah. Jangan kita bicara high quality tourism, tapi pada intinya nanti masyarakat Bali sendiri tidak kebagian porsinya, karena kita sudah kadang terbiasa dan berjalan selama sekian tahun ini dengan mass tourism. Mau tidak mau ketika digeser dengan high quality tourism, mau dibuat di mana high quality tourism? Yang ada adalah menggerus pasar, menggerus lahan dari mass tourism yang sekarang sudah ada, dipasarkan untuk menjadi high quality tourism yang mematikan beberapa gelintir masyarakat kita yang tidak mempunyai kapital atau kemampuan untuk itu. Pasca dibukanya pintu masuk pariwisata Bali di awal tahun 2022 lalu menjadi angin segar bagi para pelaku pariwisata yang hampir 3 tahun menutup usahanya akibat wabah COVID. Namun kebijakan mulai dibukanya pintu pariwisata Bali nampaknya dijadikan momen oleh sejumlah pelaku pariwisata untuk mempromosikan akomodasi pariwisatanya dengan harga yang kadang-kadang di bawah standar. Hal ini pula yang menjadikan terjadinya perang harga antar pelaku pariwisata. Kondisi ini berdampak pada karakter wisatawan yang masuk ke Bali, kebanyakan yang tidak berkualitas atau mass tourism bukan quality tourism. Hal ini dapat dilihat dari adanya sejumlah kasus wisatawan asing maupun domestik yang membuat ulah dan pelanggaran-pelanggaran. Seperti kasus wisatawan yang duduk di salah satu pelinggih di sejumlah kabupaten di Bali yang terjadi bukan sekali namun beberapa kali. Meski sudah meminta maaf dan bersedia ikut dalam proses upacara dalam upaya menjaga kesucian pura, namun hal tersebut tidak menyelesaikan masalah. Kembali lagi, ini memang harus ada kesadaran dari kita semua bahwa pertama kita jangan perang harga di sini dan jangan memang mengambil suatu kesempatan yang sifatnya hanya jangka pendek gitu. Tapi bagaimana kita bisa berpikir bahwa kita memberikan kualitas yang terbaik walaupun harganya mungkin sedikit lebih mahal daripada yang harga yang sebelumnya. Karena memang dalam marketing ini yang paling gampang kan adalah menurunkan harga gitu. Jadi saya melihat bahwa jika kita bisa memberikan suatu value yang lebih, suatu strategi marketing yang lebih, maka saya berharap tentu harganya juga bisa kita naikkan. Nah, ketika harga ini sudah naik tentu akan terpengaruh kepada calon-calon wisatawan yang akan datang ke Bali yang betul-betul memang menginginkan membeli servis di Bali, menikmati culture di Bali dengan kualitas yang bagus. Jadi memang di sini saya berharap kita jangan fokusnya kepada harga, namun fokusnya adalah kepada kualitas daripada destinasi ini sendiri. Itulah yang menjadi persoalan kita, terutama mass tourism ini banyak membawa dampak. Bahkan dengan perkembangan IT ini, kegiatan atau kantor daripada agen dan lain sebagainya di bidang pariwisata ini dilakukan di luar negeri semuanya ya. Bahkan di Indonesia, bahkan di Bali ini kita tidak mengetahui di mana kantornya, apa perannya dia, termasuk tenaga kerja yang digunakan itu hampir minim begitu ya. Sehingga semuanya sudah dilakukan dan sampai di Bali hanya dia muter-muter, udah itu membuang sampah, kencing dan kembali. Tetapi manfaat ekonomi, manfaat daripada masyarakat Bali ini kecil begitu ya. Inilah yang perlu menjadi pengawasan kita bersama, bahwa karantina termasuk juga pengawasan kemana tamu-tamu hadir dan lain sebagainya, di samping keamanan dan kenyamanan ini kan tanggung jawab negara Indonesia ya. Apapun yang dilakukan boleh kita terima, tetapi
mereka harus nyaman, aman, dan apa yang menjadi kenyamanan di Bali itu harus dijaga ya. Inilah pentingnya terdata semua daripada agen yang memberangkatkan atau menghadirkan pariwisata di Bali. Ini ada laporan, ada informasi yang jelas, udah itu kemana tujuan, kita harus mengetahui daripada aparat di Bali ya. Kasus yang terjadi sekarang atau isu yang banyak di kalangan pelaku pariwisata yaitu jual beli kepala atau istilahnya pelaku tour guide atau istilahnya pelaku pariwisata yang membeli kepala di negara asalnya untuk dijual di sini. Istilahnya kan uangnya berputar di negara asalnya, di sini hanya bawa orang saja, hanya datang, sudah itu makan minum segala sesuatunya murah dan istilahnya tidak memberikan keuntungan untuk masyarakat sekitar Bali. Itu saya rasa ini tergantung dari regulasi sendiri. Artinya tadi di awal saya sudah bilang bahwa regulasi di Bali ini tidak diterapkan dengan ketat. Terlalu banyak kelonggaran-kelonggaran dan pembiaran yang terjadi. Sebenarnya kalau kita mau ketat dan melakukan saringan yang cukup baik, hal seperti ini tidak terjadi di Bali. Dan ini tidak cuma terjadi antar negara dengan negara di luar Indonesia dengan Indonesia ataupun dari Bali dengan di luar Bali, bahkan dalam Bali sendiri pun juga terjadi hal seperti itu yang dialami daerah pariwisata di Bali. Selain pariwisata Bali terkesan dijual murah, adanya praktek jual beli kepala oleh agen asing menjadi rahasia umum yang hingga kini belum sepenuhnya bisa diatasi pemerintah. Dijual murahnya Bali oleh turis, utamanya wisatawan asal Cina, yang kerap terjadi dari dulu hingga kini menjadi tantangan tersendiri, di mana operasionalnya dengan cara toko-toko asal Cina yang beroperasi di Bali banyak menjual hal-hal yang tak berkaitan dengan pariwisata Cindramata Bali. Sistem pembayarannya pun pakai WeChat, di mana produk yang mereka jual tidak ada di Bali. Mereka hanya memberi sampel saja, sedangkan barang sudah ada di tempat asal wisatawan tersebut. Bahkan beberapa waktu lalu, beredar di media sosial ada pengguna media sosial yang melaporkan kepada tokoh masyarakat Bali adanya praktek salah satu warga negara asing asal Rusia melakukan usaha di Bali. Sasarannya adalah mereka memberikan fasilitas paket perjalanan wisata yang dikelola oleh agen dan perusahaan mereka yang berada di Rusia, bukan di Bali. Hal ini tentunya sangat merugikan pemerintah karena Bali sendiri tidak mendapatkan masukan dari usaha ini, hanya dapat sampah dan persoalan yang ditimbulkan yang ujungnya akan menjadikan citra pariwisata Bali akan berkurang. Hal ini tentunya menjadi sebuah pertanyaan bagi kita semua terkait dengan visa yang mereka gunakan sebagai wisatawan, bukan sebagai pelaku usaha. Apakah pengawasan perizinan lengah atau ada sebuah permainan di tingkat lembaga sehingga praktek ini bisa berjalan tanpa ada sebuah tindakan nyata dari pemerintah? Nah, kalau tamu yang berkualitas kan dia lebih nyaman dan kita lebih menikmati ya. Nah, sehingga dari pengaturan baik tata ruang sampai dengan kegiatan pariwisata ini harus diatur dengan baik. Kita tidak boleh menghabiskan zona daripada tata ruang Bali ini untuk pembangunan hotel yang sifatnya terlalu banyak ya. Apalagi city hotel ya. Nah, ini kan memang mampu bersaing dari segi harga, tetapi yang hadir pun juga pasti tamu-tamu yang kurang berkualitas ya. Untuk itu kita berharap baik pelaku pariwisata maupun masyarakat kita sendiri dan pemilik daripada akomodasi serta destinasi pariwisata ini harus terus berbenah. Bagaimana kita mempromosikan tamu-tamu agar datang adalah tamu-tamu yang nantinya betul-betul lama menginapnya di Bali cukup lama begitu ya, tidak hanya 1-2 hari udah itu kembali, bahkan ada kesan yang hadir itu hanya sebentar saja udah itu buang sampah udah itu pulang. Dan ini kan tentu kelihatan ramai di bandara, tetapi kenyataannya di masyarakat belum banyak yang bisa dinikmati. Ini kita hindarkan. Nah, sehingga ke depan tetap kita berharap bahwa tamu-tamu yang hadir maupun destinasi pariwisata di Bali serta akomodasi dan lain-lainnya, restoran, semuanya menyiapkan hal-hal yang memang cukup berkualitas.
Dengan demikian kita berharap bahwa tamu yang hadir pun adalah tamu yang betul-betul memang memiliki kemampuan dari segi ekonomi dan lain sebagainya cukup baik ya. Mereka punya usahanya di luar negeri, mereka bayar pajak induk perusahaannya ada di sana. Kadang-kadang mereka datang ke Bali selaku pariwisata, diajak tamu-tamunya. Di sini mereka jalan-jalan, semua fasilitas sudah mereka kuasai sendiri. Jadi tamu itu hanya mereka sendiri dan bayar di negara asal. Datang ke sini hanya ibaratnya buang air ataupun hanya minum saja dan menikmati pariwisata kita. Sementara yang kita dapatkan di Bali sangat kecil, itu terjadi sangat banyak di Bali. Saya juga pernah menemukan salah satu usaha selam yang ada di luar atau usaha diving ini ada di luar, dia mengadakan di Bali. Dia punya tempat di Bali. Dia mendatangkan murid-muridnya untuk belajar menyelam di sini. Sementara pendapatannya langsung bayar di sana, dan ini mahal, ini instruktur ini bisa per murid itu ratusan juta. Sementara di sini mereka hanya sewa hotel, itu pun sewa hotelnya mereka juga punya. Sudah itu mereka menyelam, mereka tidak menghasilkan apa-apa untuk kita yang ada di Bali. Tapi nama mereka cukup banyak terpampang dan sangat dikagumi. Sementara untuk Bali sendiri tidak ada hasilnya sama sekali, dan ini ada. Saya yakin banyak sekali teman-teman, banyak politisi, banyak pelaku pariwisata maupun masyarakat yang protes masalah ini dan sudah bersuara berkali-kali. Tetapi sama sekali tidak ada tindakan. Kedepan sudah saatnya pariwisata Bali dibenahi menjadi lebih berkualitas dan berkelanjutan. Karena kita tentunya tidak mau semakin banyak wisatawan asing maupun mancanegara yang datang, namun potensi-potensi utama yaitu alam dan budaya terdegradasi dan berkurang maknanya. Wisatawan yang berkualitas adalah wisatawan yang menghormati peraturan dan budaya Bali. Memang tidak dapat dipungkiri, pariwisata Bali memberikan andil yang besar bagi pertumbuhan ekonomi Bali, namun tidak serta-merta hal tersebut dijadikan alasan Bali menerima semua segmen wisatawan tanpa melihat kualitas dan dampak yang ditimbulkan bagi Bali itu sendiri. Dalam menjaga pariwisata Bali, pemerintah harus menjaga Bali dengan aturan yang telah dibuat dan diawasi, bukan sebaliknya tanpa pengawasan. Perlu adanya standarisasi kepariwisataan dalam mendukung terwujudnya pariwisata berkualitas. Dengan kualitas ini, maka artinya kan bukan berarti mencari hotel atau akomodasi dan restoran yang besar begitu ya. Itu pasti ada orang yang memang ingin adat budaya, bahkan tidur di kampung-kampung seperti kegiatan-kegiatan pariwisata ini ya. Dia akan memang mencari homestay dan lain sebagainya, bukan karena dia mencari yang kualitas begitu ya, tetapi dia mencari adat budaya, dia mempelajari, bahkan dia ingin berkecimpung atau larut di masyarakat. Nah, sehingga tamu ini dalam arti berkualitas itu kan mereka hadir itu memang betul-betul ingin menikmati indahnya alam Bali, adat budaya dan lain sebagainya, sehingga dia akan merata baik hadir di tingkat desa maupun di kota ya. Kalau memang mereka tidur di daerah hotel berbintang, Nusa Dua Kuta dan lain, Sanur dan lain sebagainya, tetapi kan suatu hari dia sangat merindukan tidur di desa begitu ya, bahkan di desa-desa wisata ya. Inilah harapan kita kayak di Ubud dan lain sebagainya, ini tetap akan menarik. Bukan berarti tamu yang berkualitas itu adalah mencari hotel berbintang. Saya kira yang dimaksud berkualitas itu adalah memang mereka hadir untuk berlibur dalam jangka waktu yang cukup panjang, udah itu berbelanja di Bali, udah itu menggunakan uangnya untuk kegiatan di Bali, termasuk pajaknya ya. Nah, kalau ini sudah harganya lumayan, pajaknya tentu tinggi begitu ya. Nah, kalau ini pajaknya, harganya murah, pajaknya murah dan lain sebagainya karena dia dari penjualan itu gitu ya, maka tentu hiruk pikuk di Bali, kemacetan, udah itu pengaruh negatif daripada pariwisata, karena tamu-tamu yang kurang berkualitas tentu akan lebih banyak membawa dampak negatif ya daripada apa yang menjadi harapan
masyarakat Bali ya. Tapi memang harus ada value tambahan. Contohnya seperti yang lagi digembar-gemborkan oleh pemerintah adalah jangan jual Bali hanya sebagai destinasi wisatawan saja, tapi melainkan menjual Bali dengan ada nilai value lainnya. Contohnya seperti wisatawan dan kesehatan, artinya health tourism. Nah, ini menjadi suatu nilai value lebih kepada Bali ketika kita bisa menjadikan ini suatu paket. Contohnya ketika kita jual paket ke luar negeri bisa dengan healing, ataupun misalnya kita bisa menjual dengan kesehatan lainnya yang tentunya juga harganya pasti tentunya bersaing dengan apa yang mereka dapat di negerinya mereka. Jadi jangan hanya menjual sebagai objek wisata aja, tapi harus ada nilai value tersendiri. Kadang-kadang tamu itu tidak memberikan hasil pada daerah yang dituju untuk dari pariwisata. Mereka tamu hanya datang melihat, mungkin buang sampah dibilang ibaratnya, atau mungkin buang air saja, setelah itu pulang tanpa berbelanja atau tanpa memberikan masukan kepada daerah pariwisata. Contohnya Kelungkung dengan Nusa Penida, itu kenapa Nusa Penida diadakan restribusi atau pungutan 25.000 per kepala untuk tamu yang datang ke Nusa Penida, karena dahulu seperti itu. Jadi tamu itu datang ke Nusa Penida, mereka datang pagi, datang ke sana, jalan-jalan sebentar, karena tidak menginap atau belanja pun mereka bawa minum sendiri, sudah itu pulang. Yang dapat hanya berapa gelintir orang, dan ini tidak menyebar semua. Karena itu pemerintah daerah, contohnya pemerintah daerah Kelungkung itu membuat restribusi, menarik per kepala untuk restribusi yang bisa digunakan untuk membangun pariwisata Nusa Penida dan membangun masyarakat Nusa Penida. Jadi saya rasa di Bali ini sendiri dengan tamu-tamu per kepala itu sendiri regulasinya sekarang tergantung dengan pimpin Bali ke depan ini. Akankah berpikir membuat regulasi yang benar-benar mengatur mass tourism ini? Jadi bukannya melarang tapi mengatur biar ada masukan juga. Kita tidak boleh melarang atau membuang atau istilahnya menafikan begitu ini dipandang merugikan, hilangkan, tidak. Yang salah adalah pengaturannya, bukan dari mass tourism ini sendiri. Adanya ketakutan pelaku pariwisata yang kecil tidak mendapat bagian kue pariwisata jika hanya mengacu pariwisata yang berkualitas juga menjadi sebuah tantangan. Namun demikian, bukan pariwisata Bali tidak berbenah menjadi lebih baik. Karena bagaimanapun jika wisatawan yang datang ke Bali yang memiliki kualitas tinggi, maka daya beli juga tinggi. Tinggal Bali menyiapkan kualitas pelayanan dan destinasi pariwisata yang benar-benar baik. Pelaku usaha kecil dan masyarakat pun akan mendapatkan dampaknya. Terlebih saat ini pemerintah menggalakkan desa wisata sebagai salah satu produk ke depan yang menjadi daya tarik sendiri. Pengembangan wisata berbasis budaya, tradisi, alam dan menjadi daya tarik yang cukup besar bagi wisatawan yang hanya mereka dapatkan dan temui di Bali, serta membedakan dengan daerah lain di Indonesia yang menjadi destinasi pariwisata. Kondisi ini juga Bali memiliki peluang untuk kemajuan pariwisata Bali untuk menunjukkan otentisitas dan originalitas destinasi, yaitu alam dan keramahan penduduknya. Itu saya kurang sepakat. Jadi tentunya ini pasti akan ada efek dominonya, karena bagaimanapun masyarakat di Bali pun pasti akan berbelanja kepada masyarakat lainnya gitu. Jadi memang secara langsung mungkin tidak ada, tapi secara efek domino pastinya nantinya akan ada kepada semua masyarakat. Apalagi seperti kita ketahui hampir sebagian besar masyarakat di Bali ini tergantung oleh pariwisata. Jadi artinya ketika pariwisata ini berjalan, efek dominonya secara tidak langsung akan berdampak kepada semua masyarakat yang ada di Bali. Di sini penting mulai kita melibatkan semua pihak ya yang terkait, baik di pariwisata termasuk juga pecalang dan lain sebagainya. Ini memang penting ya, karena bagaimanapun masyarakat kita harus mengetahui siapa yang hadir dan lain sebagainya. Pengawasan terhadap tamu-tamu yang hadir di Bali, apakah dia misalnya adalah belajar, udah itu berlibur dan lain sebagainya, tetapi banyak juga yang melakukan pekerjaan di Bali ya. Inilah mulai dari tingkat dusun, yaitu dari pecalang sampai ke aparat keamanan harus mendeteksi terus dari keberadaan tamu-tamu yang terutama yang berada di tempat-tempat, apakah itu di kos-kosan, udah itu di villa, termasuk juga di
hotel-hotel city di Bali ya. Kita tetap berharap seperti itu bahwa layanan publik yang dilakukan di Bali ini akan membawa dampak yang bagus. Yang kedua harus berkualitas dan memang betul-betul kita harus menjaga bahwa Bali ini adalah suatu hal yang sangat istimewa sehingga kita bersama harus memperhatikan keamanan dan kenyamanan ini sangat penting lah. Itulah yang menyebabkan bahwa layanan publik di Bali ini sebagai daerah pariwisata memang seharusnya sudah cukup bagus ya. Baik dari segi pemantauan CCTV dan lain sebagainya itu sangat penting terus ditingkatkan ya. Kalau namanya dampak dari pariwisata itu dampak negatif pasti akan muncul. Dimanapun seluruh dunia semua pariwisata ada dampak negatif karena ada pertukaran manusia, banyak manusia yang saling berkebudayaan beda itu bertemu pasti akan segala sesuatunya muncul hal yang tidak sesuai dengan lokal atau istilahnya ada berdampak negatif juga gitu. Nah, ini tergantung dari kita sendiri, masyarakat Bali dan pemerintah Bali, bagaimana kita mau mengatur pariwisata ini dengan lebih baik. Regulasi harus dibuat, bagaimana regulasi yang benar-benar mengatur bagaimana turis itu datang ke Bali, berikan mereka aturan yang ketat dan yang keras. Sementara ini kita Bali ini terlalu mungkin karena kita terbiasa dengan pariwisata dan dianggap segala sesuatu itu yang penting tamu kita senang, semua dibuat santai atau semua dibuat kendor untuk pengaturan ketegasan dari penegakan hukum kita. Jadi banyak sekali pelanggaran-pelanggaran terjadi karena ketidaktegasan penindakan hukum dari kita sendiri. Mewujudkan program berkualitas tentunya tidak bisa diatasi dan diselesaikan oleh salah satu pihak. Namun semua komponen sehingga lebih mudah akan terwujud. Hal yang selama ini menjadi persoalan di Bali juga perlu diatasi seperti halnya masalah sampah, kemacetan dan layanan publik lainnya yang perlu dibenahi. Bagi destinasi pariwisata di Bali hendaknya secara serentak dilakukan sertifikasi guna memudahkan pengawasan dan standarisasi terhadap layanan yang diberikan kepada wisatawan. Karena bagaimanapun, jika wisatawan kecewa terhadap layanan yang didapat di salah satu daerah atau destinasi pariwisata akan berdampak menyeluruh terhadap pariwisata Bali. Semuanya ada proses, saya rasa prosesnya ini harus sangat dinamis. Hanya saja bagaimana bisa pemerintah memberikan sosialisasi yang terus-menerus kepada semua pelaku pariwisata dan semua calon pengunjung yang ada di Bali sehingga ini bisa berselaras berjalan. Karena memang tentu tidak bisa serta-merta kita membuat suatu skema yang akhirnya sifatnya nanti baku. Namun kita harus tetap dinamis mengikuti daripada permintaan konsumen, artinya dalam hal ini wisatawan, dan juga bagaimana kita menjaga adat istiadat dan budaya kita di Bali sehingga tidak ada saling tindih di sini. Jadi semuanya berjalan beriringan. Kembali hal seperti ini adalah regulasi dari pemerintah daerah yang harus benar-benar bisa menyaring ataupun dari imigrasi yang mau menjemput hal ini. Karena ketika pengalaman saya ketika pernah menanyakan IMTA terkait dengan pekerja ataupun orang-orang yang ada di dalamnya ini, mereka menyatakan bahwa mereka tidak perlu bayar IMTA, mereka adalah wisatawan. Ini susah. Jadi regulasi ini kembali kepada imigrasi. Kalau mereka sudah lewat sekian bulan dan kelihatan bekerja segala macam, ambil saja bahwa interogasi, kalau emang nggak beres pulangkan ataupun deportasi ataupun blacklist ke Indonesia. Saya rasa kembali kepada penegakan hukum. Kalau hukum kita yang sudah ada ini tegakkan dengan baik, hal seperti ini tidak terjadi kok. Masyarakat kita tidak rugi. Bali tidak dieksploitasi, tidak hanya dari istilahnya tamu-tamu yang ada diam di Bali, tapi dari luar Bali, dan ini harus dibentengi dengan orang Bali sendiri. Persaingan global tidak bisa dihindari. Begitu pula kualitas pariwisata Bali ke depan harus ditingkatkan, salah satunya menciptakan pariwisata yang berkualitas. Selain pendapatan Bali menjadi lebih tinggi, dampak terhadap lingkungan terutamanya adat dan budaya bisa dijaga. Karena nantinya yang berkunjung ke Bali adalah para wisatawan yang berkualitas, baik secara modal maupun etika untuk menghargai adat dan budaya di kawasan destinasi pariwisata. Namun demikian, pemerintah bersama seluruh komponen hendaknya terus juga ikut serta menjaga kualitas pariwisata yang berdasarkan adat budaya sehingga Bali ke depan tetap menjadi daya tarik utama wisatawan.